Halo guys, kembali lagi di channel YND. Pada kesempatan yang sangat membahayakan channel ini, saya akan merangkum sebuah film tertop chair tahun ini, yaitu Avatar: Way of Water. Film ini disutradarai oleh sutradara terbaik, yaitu James Cameron, dan dibintangi oleh Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Kate Winslet, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum memulai, saya sarankan buat guys untuk menyonyon terlebih dahulu film atau alutsista film Avatar yang pertama. Karena jika guys tidak paham atau tidak tahu jalan cerita sejak awal, guys pasti akan kesulitan untuk memahami cerita di film keduanya ini. Link video sudah saya cantumkan di deskripsi dan di pojok kanan atas video ya guys ya. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film di-unboxing di Pandora, sebuah bulan yang mengorbit planet gas raksasa mirip Jupiter bernama Polyphemus. Di dalam bulan itu terdapat kehidupan bagi makhluk-makhluk menakjubkan, salah satunya adalah ras Na'vi. Mantan Kopral Jack Sully juga kini sudah menjadi avatar Na'vi seutuhnya dan menjadi kepala klan Omaticaya sebagai Toruk Makto sekaligus istri dari Neytiri. Keduanya menjadi orang tua bagi anak mereka, yaitu Neteyam, Loak, dan yang paling bocil bernama Tuk. Sebelumnya, mari kita ingat kembali ending yang ada di film pertama, di mana waktu itu tubuh manusia Grace Agustin yang sekarat dipindahkan jiwanya ke tubuh avatarnya secara permanen melalui pohon Ewa. Saat itu, ritual pemindahan dipimpin oleh ibu Neytiri yang bernama Moat. Namun, sampai saat ini avatar Grace masih belum juga sadar dan dirawat di dalam tabung lab. Selain itu, setelah peperangan terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu, para manusia atau orang langit dikirim kembali ke bumi, kecuali beberapa orang seperti para ilmuwan yang beralih ke pihak Na'vi, dan juga bayi yang diketahui anak dari Kolonel Meles Quaritch. Bayi dengan nama Meles Spider Skoro itu sengaja ditinggal karena masih terlalu kecil untuk dievakuasi menggunakan Zero Slab. Sedangkan kekasih Meles meninggal beberapa minggu setelah melahirkan Spider. Spider tinggal bersama para ilmuwan dan tumbuh di antara ketiga anak Jack Sully. Tak hanya Spider saja yang Jack anggap sebagai anak, ada pula Kiri yang merupakan putri dari Grace. Hal ini juga masih menjadi misteri karena saat Grace masih dalam keadaan koma, ia ternyata sedang mengandung Kiri yang sampai saat ini belum diketahui siapa bapaknya. Awalnya semua kehidupan Jack terlihat sangat tentram dan bahagia. Sampai akhirnya pada suatu malam saat Jack dan Neytiri sedang rebahan, mereka melihat bintang menyala terang di langit. Dan ternyata itu adalah rombongan pesawat RDA yang kembali ke Pandora. Baru beberapa menit mendarat saja, mereka sudah menyusahkan karena membakar sebagian besar hutan dan membunuh satwa liar yang sedang tong-tongprek untuk membangunkan sahur. Melihat kehancuran itu, Jack, Neytiri, dan Na'vi lainnya pun memilih mundur dari hutan dan pergi ke tempat yang aman, yaitu bersembunyi di Goa Pegunungan Haleluya. Sementara itu, penggusuran tanah besar-besaran yang dilakukan di hutan Pandora ternyata untuk membangun pangkalan RDA yang disebut Bridgehead City. Satu tahun kemudian, kita diperlihatkan musuh bebuyutan Jack Sully yang jahat tapi sebenarnya dia bijak. Siapa lagi kalau bukan Kolonel Meles Quaritch. Namun kali ini ia kembali dengan tubuh kloningannya sebagai Na'vi bersama dengan 11 mantan pasukannya. Nah, ternyata sebelum pertarungan melawan Jack dan Neytiri, Meles sudah menduga kalau ia tidak akan selamat. Maka dari itu, ia mengumpulkan ingatannya ke dalam perangkat, namun ingatan itu hanya sampai di misi penyerangan pohon Ewa saja, tidak sampai ke dirinya yang mati di tangan Neytiri. Ia dibantu oleh Dr. Parker untuk memasukkan memori ingatan tersebut ke ingatan tubuh avatar Na'vi-nya. Hal ini dilakukan agar tubuh Na'vi Meles yang sekarang hanya bisa mengingat tentang misinya, bukan beserta hutang-hutangnya.
Navi Miles lalu melihat video log yang sebelumnya sudah dibuat oleh Miles dan mengatakan kalau misi terpenting kali ini adalah membunuh mantan kopral berkhianat yaitu Jack Sully. Karena kedatangan RDA yang semakin meresahkan, Jack dan beberapa Navi pun pergi menggunakan ikran untuk menyerang jalur kereta yang membawa pasokan bumbu dapur. Di tengah penyerangannya, Neteyam dan Loak diam-diam ikut campur mengambil pasokan RDA. Hal itu pun membuat Jack khawatir dengan adanya serangan mendadak. Dan benar saja, di waktu yang sama, mereka diserang secara tiba-tiba oleh pesawat tempur RDA. Tapi untungnya penyerangan itu tidak membuat Neteyam tewas dan hanya mendapatkan luka ringan saja. Jack dan rombongannya kemudian kembali ke tempat persembunyiannya yang terletak di gua pegunungan. Di sana, Jack memarahi Neteyam dan Loak karena ikut campur ke dalam pertempuran. Neytiri sebagai ibu yang baik lalu mencoba menenangkan Jack dan membawa Neteyam ke nenek Moat untuk diobati. Selagi Neteyam diobati, Spider, Loak, dan Kiri pergi ke Fastas Lab yang menjadi tempat Norm Spellman dan Max Patilele bekerja sekaligus memberi bantuan medis kepada penduduk Navi. Di dalam lab juga menjadi tempat di mana Grace dirawat. Di sisi lain, Kolonel Miles beserta timnya sampai di Bridgehead City yang dalam 1 tahun saja sudah menjadi kota yang sangat megah. Di sana, Miles bertemu dengan Jenderal Frances Edmore yang memberi pembahasan tentang misi mereka untuk mengambil alih Pandora sebagai rumah baru bagi manusia, dan tentunya misi ini wajib berhasil. Tapi sebelum melakukan semua itu, mereka harus mengalahkan penghalangnya terlebih dahulu, yang tak lain lagi adalah Jack Sully. Di hari berikutnya, Kolonel Miles dan timnya mulai melakukan penelusuran ke hutan untuk memburu Jack. Kebetulan saat itu, Loak, Kiri, Spider, dan Tuk sedang bermain di dalam hutan yang sama. Tim Miles kemudian sampai di wilayah saat dirinya dulu melawan Jack dan Neytiri. Di sana, ia menemukan kerangkanya yang masih ada dalam setelan EMP. Bersama dengan itu, Loak dan anak-anak tak sengaja melihat kelompok Miles. Ia pun melapor ke ayahnya kalau ada kelompok Navi mencurigakan di dalam hutan. Jack lalu menyuruh Loak membawa pergi anak-anak secara diam-diam. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba mereka ditangkap oleh kelompok Miles. Begitu melihat jari mereka ada 5, Miles pun menyadari kalau bocah-bocah itu adalah anak dari Jack. Tak hanya itu, saat mendengar nama lengkap Spider, ia juga sadar kalau itu adalah putra Kolonel Miles. Selang tak lama, Jack, Neytiri, serta Neteyam akhirnya tiba di lokasi dan mulai melakukan penyerangan. Dalam serangan itu, Neytiri berhasil membunuh beberapa anak buah Miles menggunakan panahnya. Sedangkan Loak dan anak-anak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Di tengah pertempuran, Neytiri dan Jack berhasil mendapatkan anak-anak kembali, tapi tidak dengan Spider yang tak sengaja jatuh ke jurang dan akhirnya ditangkap oleh Miles kemudian dibawa pergi olehnya. Singkat cerita, sesampainya di goa, Neytiri dan Jack berdebat hebat, di mana Jack membujuk Neytiri untuk pergi meninggalkan rakyat dan tempat tinggalnya sejauh mungkin. Menurut Jack, hal ini harus dilakukan karena Miles hanya mengincar dirinya dan keluarganya saja. Ditambah lagi, Miles sekarang menyekap Spider yang pastinya cepat atau lambat, Miles akan tahu lokasi tempat tinggal mereka. Karena demi rakyat dan keselamatan anak-anak,
Neytiri pun akhirnya mau pergi meninggalkan hutan sejauh mungkin. Sementara itu, di Bridgehead City, Jenderal Atmore dan para ilmuwan melakukan siksaan mental pada Spider untuk menggali informasi tentang tempat persembunyian Jack. Namun, sayangnya usaha itu gagal. Kolonel Miles pun turun tangan untuk meyakinkan Spider agar ikut ke dalam misinya, atau jika tidak, maka para ilmuwan akan menyiksa Spider lagi. Navi Miles juga mengungkapkan kalau dirinya bukan ayah Spider, meskipun secara teknis mengambil ingatan ayahnya. Di hari berikutnya, sebelum keluarga Jack pergi meninggalkan rumah, Jack terlebih dahulu menyerahkan kepemimpinannya kepada prajurit lain yang bernama Tarsem. Setelah menyerahkan kepemimpinannya, Jack, Neytiri, dan anak-anak melakukan penerbangan menggunakan ikran. Mereka terus terbang ke arah timur selama beberapa hari, hingga sampailah mereka di pesisir timur dan menapakkan kakinya di desa Awa Atlu, yang merupakan rumah bagi klan Metkayina, di mana gaya hidup mereka disesuaikan dengan habitat perairan. Jack dan keluarganya lalu bertemu dengan pemimpin klan yang bernama Tonowari dan istrinya yang sedang hamil bernama Ronald. Kedatangan Jack ke sini yaitu untuk meminta perlindungan demi keluarganya. Namun, Ronald serta anggota suku lainnya terlihat meremehkan keluarga Jack karena mereka mewarisi gen setengah manusia dan bisa saja kedatangan Jack membawa petaka bagi mereka. Meskipun begitu, Tonowari sebagai pemimpin yang bijak akhirnya mengizinkan Jack dan keluarganya untuk tetap tinggal karena ia menghargai pencapaian Jack sebagai Toruk Makto. Tonowari lalu menginstruksikan putra-putrinya yaitu Aonung dan Siria untuk mengajari anak-anak Jack cara beradaptasi dengan lingkungan laut mereka. Namun sebelum itu, Siria membawa Jack beserta keluarganya ke tempat bubuk mereka. Di sana, Jack memberi aturan kepada anak-anak, yaitu jangan membuat masalah dan harus cepat beradaptasi di lingkungan baru mereka. Di hari berikutnya, Siria, Aonung serta temannya yaitu Rotso membawa Neteyam dan adik-adiknya untuk menjelajahi terumbu karang. Di sana, Siria menunjukkan kalau klan Metkayina berkomunikasi dengan makhluk-makhluk laut melalui bahasa isyarat. Tak hanya itu, Siria juga memperkenalkan mereka ke salah satu hewan air yang wajib dikendarai yaitu ilu. Sama halnya dengan hewan di daratan, hewan laut di sini juga bisa terhubung pikirannya melalui rambut Navi. Sementara itu, Jack ngotot untuk menerbangkan surak, yaitu hewan yang bisa terbang di udara maupun di air. Wujudnya seperti ikan aligator dan ikan indus, ya. Meskipun Jack mampu mengendalikan pikiran surak, namun ia terjatuh karena gagal menyeimbangkan badannya. Di sisi lain, Miles dan timnya membawa Spider ke hutan. Mereka berniat mempelajari kehidupan dan bahasa yang dilakukan oleh Navi melalui Spider. Miles juga nekat menaiki ikran, di mana awalnya Miles kewalahan bahkan jatuh bersama ikran pilihannya. Tapi saat Spider dan lainnya mengira Miles tak selamat, Miles tiba-tiba muncul kembali ke udara sambil ngakak-ngakak karena bisa memiliki ikran tersebut. Di hari berikutnya, Siria mengajari Neteyam, Loak, dan Kiri cara bernafas dengan benar agar mereka ini bisa bertahan lama di dalam air.
Syria juga memperkenalkan mereka ke ubur-ubur kupu-kupu yang bisa membantu mereka bernafas di dalam air jika ditempelkan ke punggung mereka. Selama proses adaptasi, Kiri adalah satu-satunya anak yang mampu beradaptasi dengan cepat. Hal itu dikarenakan Kiri ini memang memiliki hubungan yang alami dengan makhluk hidup yang ada di Pandora. Ia juga bisa berinteraksi maupun berbicara dengan semua hewan. Seolah-olah Kiri ini sosok Na'vi yang sangat istimewa. Sayangnya, keberadaan anak-anak Jack di sini tidak membuat anak-anak suku Metkayina senang, termasuk Aonung, Rothko, dan teman-temannya. Ia mengejek Kiri sebagai Na'vi yang aneh karena berinteraksi dengan undur-undur laut. Nggak cuma itu, mereka juga menghina bentuk fisik Kiri karena mirip orang langit. Melihat Kiri dibully, Loak dan Netayam pun marah. Mereka membuat MMA dadakan, di mana Loak menggunakan kepalan tangannya untuk meninju, sedang Aonung yang tak bisa mengepal menggunakan teknik jiu-jitsu. Setelah berkelahi, Loak dan Netayam dimarahi oleh Jack karena mereka tidak mematuhi perintahnya. Namun meskipun begitu, Jack merasa bangga karena putranya bisa membuat lawannya babak belur. Di hari berikutnya, saat Loak bertemu Aonung dan teman-temannya mengajak Loak untuk berburu di tempat yang jauh. Saat sampai di sana, Aonung ternyata memiliki niat terselubung. Ia dan yang lain sengaja meninggalkan Loak saat sedang memanah ikan lele. Loak pun kebingungan, sampai akhirnya muncullah ikan predator yang menyerang Loak dan tunggangannya. Loak terus berenang ke arah karang. Saat Loak mulai kehabisan nafas, ia terpaksa naik ke permukaan. Namun sayangnya, ikan predator tersebut kembali muncul. Ketika ikan itu hendak mencaplok Loak, tiba-tiba makhluk air berukuran besar muncul dan membunuh ikan predator tersebut. Sedangkan Loak tenggelam karena kehabisan nafas. Beberapa saat kemudian, Loak secara tiba-tiba tersadar di atas batu karang. Saat Loak berdiri di atas batu, ternyata itu bukan batu, melainkan makhluk air besar yang baru saja menyelamatkan Loak. Makhluk itu disebut Tulkun dan memiliki nama panggilan sebagai Payakan. Loak lalu berkomunikasi dengan Payakan, di mana Payakan meminta Loak untuk mencabut tombak yang menancap di siripnya. Dan dari sinilah persahabatan Loak dan Payakan dimulai. Sementara itu, di desa Awa-Atlu, Kiri mengungkapkan kepada Jack kalau akhir-akhir ini ia bisa merasakan detak jantung yang sangat kuat dari dewa mereka, yaitu Bunda Agung Iwa. Namun, Jack meyakinkan Kiri kalau itu akan baik-baik saja. Di waktu yang sama, Netayam membawa Aonung ke hadapan Jack, di mana Aonung mengakui kalau tadi pagi dirinya meninggalkan Loak di lautan. Beberapa saat kemudian, Loak akhirnya tiba di sekitaran desa dengan diantar oleh Payakan. Begitu Loak kembali, Tonowari menyuruh Aonung untuk minta maaf ke keluarga Jack. Namun, Loak malah menyelamatkan Aonung dari masalah dan mengaku kalau itu ide Loak sendiri. This was my idea. This is not Aonung's fault. Aonung tried to talk me out of it. Come on. Loak. Di pagi harinya, Aonung dan Loak terlihat mulai akrab. Aonung juga mulai senang dengan Loak karena tadi malam membelanya. Loak kemudian menceritakan ke anak-anak tentang Payakan, tetapi si Rhea memberitahu kalau Payakan itu seperti orang buangan di antara Tulkun yang lain, karena dianggap sebagai pembunuh. Tapi Loak tentu saja tak percaya begitu saja dan pergi untuk menemui Payakan seorang diri. Si Rhea kemudian mengajak anak-anak pergi ngebolang ke teluk leluhur Metkayina.
Seperti layaknya klan Omtikaya, klan Metkayina juga memiliki pohon jiwa yang berada di dalam air. Pohon itu disebut Renten Utraiti. Di sana, Kiri Ise menghubungkan dirinya ke pohon dan bertemu dengan ibunya, Grace. Kiri lalu bertanya tentang siapa ayahnya. Namun saat Grace hendak mengatakan siapa ayahnya, ia tiba-tiba tidak bisa berbicara dan ditarik oleh pohon jiwa. Cuma itu, Kiri juga mengalami kejang-kejang parah dan langsung dibawa ke desa. Jack pun minta bantuan ke Norm serta Max, tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya Ronald sebagai Sahik atau pemimpin spiritual Metkayina turun tangan dan berhasil menyadarkan Kiri kembali. Keesokan harinya, rakyat Awa Atlu bersorak gembira karena rombongan Tulkun kembali ke desa setelah bermigrasi. Hewan Tulkun yang seperti paus ini sudah menjadi seperti keluarga bagi para Metkayina. Bahkan, setiap anggota Metkayina memiliki saudara-saudari Tulkun yang terhubung dengan mereka. Contohnya, seperti Ronald yang memiliki saudari Tulkun bernama Roa yang baru saja melahirkan anak. Di sisi lain, Kolonel Miles dan timnya akhirnya mampu belajar banyak dari Spider sampai-sampai mereka bisa mengendalikan iklan. Saat mereka berpatroli, mereka menemukan radar pesawat yang dipakai oleh Norm dan Max sedang berada di daerah Laut Timur. Dan untuk tahu lebih banyak daerah Laut Timur, Miles dan timnya pun sengaja mendatangi kapal pesawat milik para pemburu ikan Tulkun yang dioperasikan oleh Kapten Max Scoresby dan Dr. Ian Garvin. Mereka lalu pergi ke salah satu desa lokal bernama Desa Tak Unui. Di sana, mereka mengintimidasi para penduduk untuk menanyakan tentang keberadaan Jack. Akan tetapi, para anggota suku mengaku kalau mereka tak mau menahu tentang Jack. Miles lalu mengancam akan membunuh navi wanita jika tidak memberitahu keberadaan Jack. Namun hal itu membuat Spider semakin muak dengan kebrutalan RDA dan mohon-mohon ke Miles agar tidak membunuh wanita tersebut. Miles pun menuruti apa yang dikatakan Spider, dan sebagai gantinya, ia membakar semua rumah penduduk di desa tersebut. Dikarenakan cara ini tidak berhasil untuk menemukan Jack, Miles pun menyuruh para pemburu paus untuk membunuh para Tulkun agar menarik Jack keluar. Sementara itu di desa, Tonowari memberitahu Jack bahwa orang-orang langit telah sampai di perairan timur dan membakar rumah desa. Namun Tonowari meyakinkan Jack bahwa dirinya sudah memerintahkan penduduk desa di perairan agar tidak memberitahu keberadaan Jack. Di samping itu, Loak menemui Payakan dan menanyakan alasan kenapa Payakan dibuang atau diasingkan dari rombongannya. Payakan lalu membuka mulutnya dan biarkan Loak masuk ke dalam perutnya. Tanpa diketahui, ternyata Shireya dan anak-anak lainnya mengamati Loak dari kejauhan. Loak kemudian menghubungkan dirinya dengan Payakan. Ia lalu melihat memori ingatan Payakan saat terjadinya penyerangan oleh pemburu paus yang membunuh ibunya. Payakan pun melakukan pemberontakan dengan menyerang para pemburu. Namun aksinya itu bertentangan dengan cara spesiesnya, dan alhasil Payakan pun diusir dari kelompoknya. Mengetahui cerita aslinya, Loak pun merasa sedih dan kasihan. Ia kembali ke desa untuk menyampaikan informasi ini ke Tonowari. Namun Tonowari dan Ronald tetap kekeh kalau Payakan adalah Tulkun pembunuh yang harus diasingkan. Di lautan lepas, Miles dan para pemburu paus melancarkan aksinya dengan mengebom dan menombak ke gerombolan paus Tulkun. Sampai akhirnya mengenai Roa serta anaknya.
Setelah mengakhiri Roa, Dr. Ian dan Scoresby mengambil enzim otaknya yang disebut Emrita. Cairan inilah tujuan penting pemburuan Tulkun, di mana satu botol cairan Emrita memiliki nilai 80 juta dolar atau jika dirupiahkan bisa mencapai 1,2 triliun. Cairan Emrita juga memiliki kandungan neuron yang sangat tinggi, sehingga Emrita ini bisa dijadikan obat awet muda secara mutlak. Setelah selesai mengambil Emrita, mereka membuang Roa begitu saja. Selang tak lama, Ronald dan Matt Kayina lainnya menangis histeris melihat Roa dan anaknya sudah tak bernyawa. Di sini, Jack menemukan alat pelacak di sirip Roa. Begitu kembali ke desa, para penduduk meluapkan amarahnya ke Jack karena sudah menuntun para orang langit ke tempat mereka. Sebisa mungkin, Jack pun menenangkan hati mereka sambil menunjukkan alat pelacak yang ia temukan. Jack lalu memberitahu mereka agar menyuruh para Tulkun pergi sementara dari wilayah mereka, karena jika ada Tulkun yang terkena alat pelacak ini, sudah dipastikan akan meninggal. Mendengar hal itu, Loak pun pergi mencari Payakan untuk mengingatkannya tentang bahaya alat pelacak tersebut. Neteyam, Syria, dan yang lainnya kemudian mengikuti Loak untuk membantunya. Singkat cerita, setelah bertemu Payakan, mereka menemukan kalau Payakan sudah terkena alat pelacak. Loak dan lainnya pun mencoba melepaskan pelacak itu. Namun di waktu yang sama, kapal RDA pemburu muncul dari kejauhan. Neteyam pun langsung menghubungi Jack melalui radio dan memintanya untuk segera datang. Jack lalu melaporkan hal ini ke Tonowari dan Ronald sekaligus prajurit Matt Kayina lainnya, sehingga mereka bisa datang ramai-ramai untuk melawan para pemburu. Setelah berhasil melepaskan pelacak, anak-anak dikejar mesin penyelam RDA berbentuk kerajungan. Meskipun mereka berusaha mungkin untuk melarikan diri, tetapi sayangnya para RDA berhasil menangkap Loak, Tuk, dan Syria. Ketika Meles menyandra ketiga anak Jack, Tonowari dan rombongannya datang. Meles lalu berbicara dengan Jack melalui radio. Ia mengatakan kalau satu-satunya cara menyelamatkan anaknya adalah Jack harus datang sendirian dan menukarkan dirinya dengan anak-anak. Di sini Tonowari melarang Jack dan malah menyarankan untuk menyerang para pemburu. Begitu pula dengan Ronald yang mengatakan kepada Jack, "Kaulah yang membawa masalah ini ke desa, Jack." Jack pun menjawab. Jack kemudian menuju ke kapal sambil diiringi rasa deg-degan. Ia memikirkan nasib anak-anaknya jika dirinya meninggal. Di waktu yang sama, Payakan tak sengaja melihat Loak disandra di atas kapal. Payakan pun mengamuk dan sengaja menenggak ke atas kapal untuk membuat kericuhan. Di saat itulah, Jack, Tonowari, dan lainnya mulai menuju ke kapal bersama-sama dan terjadilah pertempuran. Di tengah pertempuran, Kiri, Aunung, dan temannya terlihat sedang dikejar-kejar oleh mesin rajungan. Di sini, Kiri menghubungkan dirinya ke empon-empon dan mengendalikannya untuk menenggelamkan mesin rajungan. Sementara itu, di atas kapal pemburu, Spider sengaja menjalankan kapalnya yang pada akhirnya kapal besar itu menabrak karang dan mengalami kebocoran.
Sedangkan Scoresby mencoba untuk menangkap payakan. Namun, payakan ini beda dari Tulkun lainnya. Ia menggunakan tali pengikat untuk menghancurkan kapal beserta tangan Scoresby. Di tengah kekacauan, Neteyam naik ke kapal RDA untuk membebaskan Chireya, Tuk, dan Loak. Bukannya kabur, Loak malah mengajak Neteyam untuk membebaskan Spider. Sedangkan Kiri yang mencoba kabur malah tertangkap kembali oleh Meles. Melihat Kiri ditangkap, Tuk pun mengajak Chireya untuk membebaskan Kiri. Namun saat keduanya hendak membebaskan Kiri, Chireya malah diserang oleh Meles, sementara Tuk tertangkap kembali di kapal RDA. Neteyam dan Loak kemudian menyerang beberapa prajurit RDA menggunakan tembakan. Melihat kedua saudaranya, Spider pun langsung bergabung dengan mereka. Sayangnya, dalam aksi tembak-tembakan itu, Neteyam tertembak di bagian dadanya. Mereka pun langsung membawa Neteyam ke atas batuan, di mana di sana sudah ada Jack dan Neytiri. Karena luka tembakan terlalu dalam, Neteyam pun akhirnya meninggal, yang membuat Jack maupun Neytiri sangat terpukul. Saat mereka sedang berduka atas meninggalnya Neteyam, Meles menghubungi Jack untuk datang ke kapal RDA karena ia sudah menyandra Kiri serta Tuk. Dengan arahan dari Spider, Jack dan Neytiri pun berangkat untuk menghadapi Meles. Sesampainya di kapal, Jack melemparkan bom untuk menenggelamkan kapal, sedangkan Neytiri membantai para prajurit RDA sebagai balas dendam atas kematian putranya. Jack lalu pergi menemui anaknya, namun hanya Tuk saja yang terlihat. Meles akhirnya muncul dari belakang sambil membawa Kiri yang siap untuk ia akhiri. Tak mau kalah, Neytiri pun menodongkan pisau ke arah Spider dengan balasan nyawa anak diganti dengan nyawa anak. Awalnya, Meles tidak peduli dan merasa dirinya tak ada hubungannya dengan Spider. Namun, saat Neytiri akan menikam dada Spider, hati Meles langsung goyah dan akhirnya melepaskan Kiri. Hal itu menandakan kalau ingatan Meles masih sayang dengan anaknya. Ketika Jack dan Neytiri hendak pergi, Meles mengancam akan datang di lain waktu untuk mengakhiri keluarga Jack. Jack pun mengatakan, Jack dan Meles kemudian bertarung sampai mati. Ketika pertarungan keduanya berakhir di dalam air, Meles hampir mengalahkan Jack dengan mengunci kepala Jack menggunakan kedua kakinya. Namun, untungnya Jack berhasil lepas dan balik mencekik leher Meles sampai tak sadarkan diri. Di samping itu, Neytiri serta Tuk terpisah dari Kiri dan Spider. Setelah mereka keluar dari kapal, Loak, Kiri, dan Spider kembali ke dalam kapal guna mengevakuasi kedua orang tuanya. Mereka kemudian berpencar, di mana Loak berhasil menemukan Jack, sedangkan Spider malah menemukan Meles. Awalnya, Spider membiarkan Meles begitu saja. Namun karena Spider sangat merindukan sosok ayah, Spider pun terpaksa membawa Meles ke permukaan. Sementara itu, Kiri sengaja menggunakan rombongan ikan bawal yang bisa menyala untuk menemukan Neytiri dan Tuk. Setelah bertemu, Kiri membawa mereka keluar, begitu pula dengan Loak yang menggunakan payakan untuk membawa ayahnya ke permukaan. Sesampainya Spider di daratan, ia menolak ikut bersama Meles dan lebih memilih bergabung kembali dengan keluarga Jack. Di hari berikutnya,
Jack dan keluarganya kemudian melakukan upacara pemakaman Neteyam menurut adat Metkayina. Mereka lalu membaringkan tubuh Neteyam di bawah pohon jiwa di teluk leluhur. Jack dan Neytiri pun menghubungkan dirinya pada pohon jiwa yang memperlihatkan Neteyam sedang main lato-lato melalui ingatan mereka. Keesokan harinya, Jack berpamitan ke Tonowari serta Ronald karena ingin meninggalkan desa Awa-Atlu. Namun, bagaimanapun juga, Tonowari menganggap Jack dan keluarganya seperti anggota klan Metkayina. Jadi, Jack pun bersumpah kalau ia dan keluarga akan terus mempertahankan dan melindungi Awa-Atlu sebagai rumah baru mereka. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Avatar Way of Water. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, terkadang kita harus merelakan yang berharga demi yang tercinta. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.